Satu, aku paling tahu. Dua, aku bahagia. Tiga, aku paling bangga. 1, 2, 3, bersama bantu Oda. Salam PKM. Hebat. Salam PKM. Mantap. Salam PKM. Kuat. Kader PKM. Selamatkan perempuan dan anak dari HIV dan AIDS. Yes. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKM. Salam PKM. Hebat. Para pemirsa dan juga ibu-ibu kader, dalam kesempatan malam hari ini kita di acara Malam Renungan Ayat Nusantara tahun 2014, dan kali ini kita akan mendengarkan cerita kader PIKM yang ada di kelurahan di Kota Cirebon. Namun sebelumnya saya perkenalkan narasumber untuk kesempatan malam hari ini. Yang pertama di samping saya adalah Ibu Tri Mulyaningsi SKM MKM. Beliau adalah Kepala Bidang PMK Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Selamat malam, Putri. Selamat malam. Siap ya? Artinya siap bersama kader ya. Selamat. Yang kedua, tidak asing lagi di hadapan mata kita ya, Bunda kita ya, Bunda Sri Maryati ya. Tepuk tangan dong. Tadi buat Ibu Tri juga tepuk tangan ya. Ibu Sri Maryati, Sekretaris KPA Kota Cirebon, dan yang paling ganteng di sebelah ujung nih, saingannya Bung Karno waktu muda katanya, yaitu Bapak Slamet Riyadi Eskom dari PKBI Pusat Jakarta. Selamat malam Mas Slem ya. Selamat malam Pak Badar. Tepuk tangan buat Pak Slem ya, dia datang dari Jakarta jauh-jauh untuk ketemu kader. Dan pada kesempatan malam hari ini, kader yang hadir dari Kelurahan Pekiringan, mana Pekiringan? Iya. Kemudian dari Kelurahan Kesenden, dari Kecapi, iya. Kemudian ada teman-teman kita dari CO ya, ada Mbak Ane, Mbak Sarah, dan juga ada kader kecil ya yang lagi duduk gitu kan. Jadi malam hari ini walaupun tema kita adalah renungan, tapi kita mau mencoba merefleksikan ya, merefleksikan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Nah, ini mungkin nanti sebelum Ibu kader cerita ya, saya juga akan tanya ke Mas Lem dulu tentang strategi Mas Lem nih, karena memang kan kasus HIV ini cukup tinggi di Indonesia ya. Dengan melibatkan kader, apa yang kita harapkan dari kader? Monggo silakan Mas Lem. Terima kasih Pak Badar. Saya sungguh berbahagia pada malam hari ini bisa bertemu dengan kawan-kawan semua, terutama kader-kader ini. Ini tampak semangat semua, cerah-cerah begitu. Moga-moga juga bisa memberi semangat lah kepada program penanggulangan HIV/AIDS yang sebenarnya sudah lebih dari 1/4 abad program ini ada. Ya, tapi keprihatinan itu masih terus terjadi karena sekarang kasus HIV ini memang sebagian besar terjadinya pada ibu rumah tangga. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh lagi menutup diri, kita harus bekerja bersama, bergotong royong untuk segera mungkin. Yang pertama tujuannya adalah menekan infeksi baru, jadi jangan sampai ada lagi ini ibu-ibu, apalagi anak-anak, bayi-bayi yang terkena infeksi HIV. Nah, lalu yang kedua adalah orang-orang yang sudah terinfeksi atau sering disebut ODA ini tidak terjadi kematian, kesakitan maupun kematian pada mereka. Dan yang ketiga ya ini, dengan adanya ibu-ibu sekalian ini kita berharap program HIV bisa diterima di masyarakat. Nah, moga-moga Cirebon sehat ini, bebas dari AIDS ini bisa segera terwujud dengan peran serta kita semua. Begitu, Ya, oke, jadi artinya Ibu kader ini punya peran nomor 1 sekarang, Bu. Siap nggak, Bu? Siap. Iya. Jadi para pemirsa, kenapa yang hadirnya sekitar segini? Karena memang kalau hadir semua tempatnya ya Mas ya. Karena kalau per kelurahan kita ambil 5, berarti kali 22 sudah berapa ya. Makanya adalah kader-kader yang memang setiap hari bergerak di masyarakat, terutama dalam kaitan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS. Ibu Sri, gimana Bu Sri dengan adanya kader di masyarakat, apa yang diharapkan dari KPA sendiri Bu?
Iya, terima kasih Pak Badar, juga terima kasih Bapak Ibu kader, karena kebetulan juga ada Bapak nih kader ya Pak, Pak Dedi yang kader, luar Pak. biasa, Ibu-Ibu juga hari ini. Iya, iya. Menurut saya bahwa partisipasi dari masyarakat terkait pengendalian kasus HIV/AIDS hari ini menjadi sesuatu yang memang yang luar biasa, dan ini harus menjadi support Pak Badar, karena mengingat bahwa tanpa partisipasi dari masyarakat, saya kira juga apalah artinya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, terutama hari ini KPA, Komisi Penanggulangan AIDS, tanpa partisipasi dari masyarakat, saya kira juga semua tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat bahwa Komisi Penanggulangan AIDS di tahun 2015 ini kita berupaya untuk menekan virus-virus baru nih Mas Slamet. Tujuan kita itu, tetapi untuk itu kita juga berharap, karena memang di rencana strategi penanggulangan HIV/AIDS kita ini berharap bahwa 6.000 masyarakat di kota Cirebon ini mau dengan sukarela memeriksakan dirinya seperti itu. Dan ini juga menjadi hari ini juga menjadi salah satu partisipasi dari Ibu Kader, bahwa Ibu Kader juga sudah terus mengepus nih para masyarakat untuk tes HIV di lingkungannya masing-masing. Saya kira terkait bahwa fenomena hari ini ibu rumah tangga menjadi salah satu korban yang paling besar ya Mas Slamet hari ini, sehingga memang tidak untuk kemungkinan bahwa kalau ibu wanita hamil atau ibu hamil ini sudah wajib, saya kira ibu rumah tangga maupun bapak rumah tangga juga menjadi sudah wajib, walaupun ibu rumah tangga ini dalam kondisi tidak hamil. Dan yang menjadi catatan penting adalah di Komisi Penanggulangan AIDS hari ini kami dengan Dinas Kesehatan dan juga komponen lainnya sedang berupaya bagaimana melakukan pencegahan sejak dini penularan HIV/AIDS, baik itu dari ibu ke anak maupun di kalangan remaja. Karena tanpa pencegahan saya kira penanggulangan yang dengan jumlah yang bermiliar-miliar maupun bertriliun pun tidak akan ada artinya. Jadi bagaimana hari ini kita mengajak masyarakat untuk mau hidup sehat tanpa HIV/AIDS seperti itu. Buat pemirsa juga bisa kontak langsung ya di 0231 3785 029. Kami ulang lagi 0231 3785 029. Silakan bisa langsung interaktif ya dengan Ibu Sri, dengan Pak Slem, dengan Ibu Tri, bahkan dengan Ibu Kader langsung. Jadi kalau memang Ibu Kader yang nggak bisa datang ataupun ada di rumah, silakan bisa kontak langsung. Bu Tri, dengan semakin banyaknya kader yang aktif di kegiatan masyarakat, terutama dalam penanganan HIV/AIDS, kira-kira ada respon apa dari Dinas Kesehatan? Terima kasih Pak Badar. Mungkin selamat malam Ibu dan Bapak Kader. Terus terang untuk kegiatan kami di bidang kesehatan, terutama misalnya untuk kegiatan di bidang pengendalian masalah kesehatan, tentunya ini memerlukan partisipasi dari masyarakat. Tentunya Bapak dan Ibu Kader lah ujung tombak dalam pelayanan di masyarakat. Terus terang kami sangat terbantu dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan dan kita buat dengan partisipasi Bapak dan Ibu sebagai kader. Mungkin kedepannya kami juga ingin mengadopsi kegiatan di TB, tuberkulosis, itu ada PMO, kader-kader dilibatkan dalam PMO. Nah mungkin ke depan juga untuk konseling atau mungkin minimal memberikan informasi awal kepada masyarakat untuk HIV/AIDS itu bisa dari Ibu dan Bapak Kader. Kita berharap seperti itu karena sampai saat ini kan stigma di masyarakat tentang HIV/AIDS belum sampai hilang ya, masih tetap ada misalnya kendala-kendala seperti itu. Saya yakin kalau misalnya Bapak dan Ibu yang biasa ada di masyarakat, biasa hidup dengan masyarakat, ketika misalnya keluar dari Bapak dan Ibu mungkin lebih mengena ya untuk masyarakat sekitarnya dibanding mungkin kalau kami yang berbaju PNS misalnya turun ke lapangan, misalnya ketika pendekatan Bapak dan Ibu sebagai kader itu akan lebih cepat ditangkap oleh Bapak dan Ibu di masyarakat luas. Itu yang kami harapkan ketika misalnya apapun kegiatannya, peran serta dari Bapak dan Ibu terutama tadi ujung tombak di masyarakat itu yang menunjang atau menjadi keberhasilan program-program kami di Dinas Kesehatan. Dan untuk selanjutnya dari mulai kegiatan apapun rasanya kami selalu perlu dan
akan tetap perlu bantuan dan Bapak Ibu di masyarakat. Mungkin itu Pak Iya, Badar. oke. Iya. Sekarang kita akan mendengarkan nih cerita dari kader ya. Ya Bu Sri ya, Pak Slem maupun Ibu Tri, karena memang Kota Cirebon sudah cukup lama Bu Sri ya, kita punya kader, makanya kita mau cerita apa sih yang selama dilakukan oleh kader, ya kan? Apakah nambah kader atau gimana? Silakan dari Kelurahan Kesenden ya. Oke, silakan. Sebutkan nama anggotanya, berapa yang hadir, yang ada di rumah, berapa yang lagi nonton gitu kan. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wihasti Laksita Ningtyas, Pak. Kebetulan saya dari Kelurahan Senden bersama rekan saya sebelah kanan Ibu Yati dan sebelah kiri Ibu Sri. Kami PI Kelurahan Senden seperti yang telah kita laksanakan untuk kegiatan kader PIKM ya Pak ya. Kita sudah melaksanakan VCT mobile ke setiap RW. Kita bekerja sama dengan Puskesmas Pak ya. Selanjutnya kemarin juga sebelum pemilu itu kami sempat mengadakan pemeriksaan darah juga ke sekolah-sekolah seperti yang ada di wilayah Kelurahan Senden ini. Kebetulan ada SMA Res, PUI dan yang depan Puskesmas apa? Jokro. Iya. Selebihnya saya juga, kami semuanya ini mempunyai rencana juga untuk VCT mobile itu ke CUDP Pak. Ya, kan kebetulan di situ itu perkumpulan anak-anak muda. Separohnya sih memang sudah kita tangani, kita kumpulkan di Paperkam, walaupun banyak yang takut Pak tadinya Pak. Ya, insya Allah gitu ya. Kami sebagai kader tetap bekerja untuk mengurangi penularan HIV/AIDS yang fenomenanya seperti gunung es ya Pak ya. Hanya saya di sini meminta kerjasamanya dengan pihak terkait, mungkin kesehatan dan dari rumah sakit dan sebagainya Bu ya. Mengapa kalau kita menggembar-gemborkan kita harus care ke Oda ya Bu ya. Kami sebagai kadernya tahu bahwa itu Oda, saya juga tidak membedakan mereka Bu ya. Tapi saya sempat menangani Bu, kebetulan Oda itu melahirkan ya. Itu saya sempat punya masalah di rumah sakit tertentu gitu ya. Tidak akan saya sebutkan. Saya mungkin di sini juga mengharapkan kalau bisa kita yang di bawah sudah berusaha mati-matian ya membuka bahwa Oda itu sama dengan kita gitu ya. Tapi kenyataan pihak yang terkait itu seolah-olah tidak mau dilibatkan, menutup diri. Jadi saya juga sempat kader gitu ya. Saya sempat kader sebagai kader nih, betul. Iya, betul tidak ibu-ibu? Iya. Mungkin kalau ibu-ibu belum langsung menangani karena saya kemarin menangani yang melahirkan Pak. Yang tahu juga kan hanya saya Pak yang tahu, orang lain nggak tahu. Jadi saya bagaimana caranya nggak taunya melahirkannya tuh kebrosotan gitu. Iya, kebrosotan di mobil. Jadi akhirnya diterima, mungkin bidan belum tahu bahwa ya udah ya. Akhirnya dari Puskesmas baru datang. Iya. Waktunya bidan tersebut marah-marah. Saya diem aja tadinya, nggak taunya lama-lama ya saya gebrak meja. Saya bilang, tolonglah jangan lihat dan sebagainya, kata lihat kemanusiaannya dulu, kata saya ya. Di mana fisik rumah sakit ini, kata saya gitu ya. Ditolonglah, jangan saling menyalahkan saya, menyalahkan Puskesmas ya gitu. Makanya dalam kesempatan yang berbahagia ini ya, saya minta kerjasama dari semua unsur terkait ya. Jangan sampai kita menganaktirikan Oda. Mungkin itu kan target kita ya, misi kita sebagai PIKM di masyarakat. Mungkin itu aja Pak dari Kelurahan Senden. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya buat Ibu Kader dari Kelurahan Kesenden. Nanti silakan Ibu Sri, Mas Slem, Bu Tri bisa bertanya langsung kepada kader, dan sebelumnya kita kembali ke studio dulu.